Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Ibu. Dalam hal ini, pertemuan kali ini tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Bersama Ibu Prihastuti Suryaningrum dari SMP Negeri 57 Jakarta. Materi yang pertama yaitu persamaan kuadrat. Untuk apa kalian dan kita semua mempelajari persamaan kuadrat? Karena persamaan kuadrat dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Arum dan Ana bekerja bersama-sama untuk mengecat dinding dalam waktu 18 menit. Jadi kalau Arum dan Ana mengecat dinding bersama-sama, itu 18 menit sudah selesai. Tetapi jika Arum bekerja sendirian, ia memerlukan waktu 15 menit lebih lama daripada waktu yang diperlukan oleh Ana. Pertanyaannya, berapa waktu yang diperlukan Arum dan Ana masing-masing untuk mengecat dinding? Yang kedua, keliling taman kota berbentuk persegi panjang adalah 110 meter. Jika luasnya 375 meter persegi, berapakah panjang dan lebar taman tersebut? Kalian akan mudah melakukan perhitungan dari dua contoh ini. Tentunya sebelumnya kalian harus lebih paham terlebih dahulu mengenai persamaan kuadrat. Ya. Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Persamaan kuadrat ditulis, perhatikan di sini, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi variabelnya hanya satu, ya, yaitu x. Ya, jadi variabelnya hanya x kuadrat dan x di sini hanya satu variabel. Pangkat tertingginya 2, yaitu lihat di sini x pangkat 2. Tertinggi adalah x pangkat 2. Pangkat tertingginya adalah 2. Syaratnya A tidak boleh 0, tidak sama dengan 0. Kenapa? Kalau ini nilai A-nya 0, maka ini nanti jadi 0. Jadi pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Ya. A, B, dan C adalah bilangan real. Jadi bisa positif nilainya, bisa negatif, boleh juga jadi pecahan, A boleh juga bilangan bulat, bisa juga bilangan ganjil, bisa juga bilangan prima, dan sebagainya. Kemudian, cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Cara yang pertama, memfaktorkan. Cara yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Cara yang ketiga, rumus ABC. Ibu akan terangkan ketiga cara tersebut. Pada akhirnya nanti kalian boleh memilih dari salah satu cara 3 cara ini yang menurut kalian mudah untuk dipahami. Ya. Selanjutnya, ya, cara yang pertama adalah cara memfaktorkan. Perhatikan di sini contoh 1. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 jika A-nya 1. Ya. Jika A-nya 1, maka ini diberikan contoh. Ibu berikan contoh
X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Lihat di sini, lihat di sini. A tidak ada. Jika tidak tertulis koefisiennya, artinya adalah A-nya 1. B-nya 7. C-nya 12. Lalu, bagaimana cara memfaktorkannya? Perhatikan. Kita mulai dari sini dulu, yang lebih enak dari sini. Jika dikalikan, itu harus C. Jadi C sama dengan positif 12 itu harus dikalikan, tidak boleh yang lainnya. Berapa ya angkanya kalau dikalikan itu harus 12, maksudnya seperti itu. Tetapi kalau B itu harus dijumlah, jadi berapa ya angkanya kalau dijumlah itu harus B gitu ya. Kayak lagi, cari angka kalau dikalikan itu harus 12, tetapi kalau dijumlah harus 7. Jadi angka yang kita pilih adalah 3 dan 4. Karena 3 kali 4 itu 12. 3 ditambah 4 hasilnya 7. Misalnya, Bu, kalau saya mau pilih 2 kali 6 kan 12. Boleh, betul. 2 kali 6 itu 12. Tetapi kalau dimasukkan ke sini, apakah benar? 2 ditambah 6, apakah 7? Tidak kan? Gitu ya. Bu, kalau 1 kali 12 kan 12. 1 kali 12, 12. Betul. Kita masukkan ke sini. 1 ditambah 12, apakah 7? Tidak kan? Jadi yang paling tepat adalah 3 dan 4. Ya. Selanjutnya kita tulis ulang lagi. Yang di sini tulis ulang lagi. X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Kita tulis X tambah 3 kali X tambah 4. Ini adalah bentuk faktor. Ya. 3 tambah X ditambah 3 kali X tambah 4 sama dengan 0. Kenapa X tambah 3? Ini harus X ya. Karena ini juga harus X. Jadi X kali X itu menjadi X kuadrat. Kenapa tambah 3? Karena di sini positif 3. Lihat tidak ada tanda. Berarti namanya positif 3. Kenapa ini X ditambah 4? Karena mendapatkan hasilnya adalah positif 4. Jadi X ditambah 4 kita tulisnya di sini ya. Perhatikan di sini. X ditambah 3 sama dengan 0. Atau X ditambah 4 sama dengan 0. Jadi penulisannya perhatikan di sini. Jika X ditambah 3 sama dengan 0, maka X-nya hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3. Jika X ditambah 4 sama dengan 0, maka hasilnya adalah X sama dengan negatif 4. Jadi, akar-akar penyelesaiannya adalah negatif 3 dan negatif 4. Contoh yang kedua. AX kuadrat ditambah BX dikurang C. Perhatikan di sini. Tidak ditambah lagi, tetapi dikurang. Dikurang C sama dengan 0, masih ya, A-nya sama dengan 1. Ya, perhatikan. Di sini lihat, A tidak ada, di sini tidak tertulis, artinya A-nya 1. B-nya, perhatikan di sini, B-nya 4. Perhatikan di sini, ya. Maka C-nya negatif 12. Sama seperti tadi caranya. Jika dikalikan harus negatif 12. Tapi kalau dijumlah harus 4. Ya, kalian cari saja angkanya supaya Ibu kasih tips ya caranya. Supaya negatif berarti positif kali negatif. Positif kali negatif kan negatif. Cari supaya 12, 6 kali 2. Gitu ya. Kenapa kita pilih 6 dan negatif 2? Perhatikan. Positif kali negatif, negatif. 6 kali 2,
12. Perhatikan di sini. Kalau ini menemukannya 6 dengan negatif 2, ini juga harus ikut, harus sama. 6 ditambah negatif 2, hasilnya 4. Kalian pelajari lagi saat kalian duduk di bangku SD, ya, penjumlahan bilangan bulat. Paham? Selanjutnya sama seperti tadi, ditulis ulang. Kemudian kenapa X ditambah 6? Karena ini ketemunya positif 6. Ya. Kali X dikurang 2. Kenapa ini dikurang 2? Karena ini ketemunya negatif 2. Letakkan di sini. Ya, sama dengan 0. Lanjut. Ditulis ulang lagi. X ditambah 6 sama dengan 0 atau X dikurang 2 sama dengan 0. Jika X ditambah 6 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 6. X sama dengan negatif 6. Atau, jika X-nya dikurang 2 sama dengan 0, maka X-nya menjadi positif 2. Jadi, akar-akar penyelesaiannya adalah negatif 6 dan 2. Contoh yang ketiga, AX kuadrat dikurang BX dikurang C sama dengan 0, A tidak sama dengan 1. Perhatikan, sekarang di sini tandanya tidak positif lagi ya, sudah Ibu berikan berbeda. Ya, A-nya tidak 1, Ibu berikan contoh A-nya 3. Bagaimana kalau 3X kuadrat dikurang 11X dikurang 4 sama dengan 0? Penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan di sini, lihat ke sini. A-nya 3, B-nya negatif 11, C-nya negatif 4. Ya. Nah, lihat perbedaannya. Karena ini A-nya tidak 1, tapi A-nya 3, berarti ini harus dikalikan. A dengan C harus dikalikan. Lihat di sini. Ya, lihat warna kuning. Jadi, 3 kali negatif 4 itu adalah negatif 12. Ya. Jadi, kalau dikalikan itu harus negatif 12. Kalau dijumlah harus negatif 11. Jadi, angkanya adalah 1 kali negatif 12. Ya. Perhatikan di sini. Nah, ini agak beda ya dengan contoh 1 dan contoh 2. Kenapa beda? Karena di sini, karena A-nya tidak 1. Ya, karena ini A-nya tidak 1, maka ditulis lagi. Tapi nggak pakai kuadrat ya. Jadi 3X. Bu, kalau ini misalnya 5X kuadrat, ya di sini ditulisnya 5X, ini 5X. Kalau 10X kuadrat, ya 10X, di sini ditulisnya 10X. Paham ya? Sekali lagi itu. Sekarang ini ditambah 1, kenapa? Karena di sini, karena ini positif 1, jadi ini ditambah 1. Kenapa ini dikurang 12? Karena ini negatif 12, tarik ke sini. Paham ya? Jangan lupa dibagi 3. Harus dibagi 3. Karena A-nya tidak 1. Jangan lupa sama dengan 0. Selanjutnya lihat di sini 3X ditambah 1 kita tulis ulang. 3X dikurang 12 jadi X dikurang 4. Kenapa? Perhatikan. 3X dibagi 3 habis. Tetapi 1 dibagi 3 tidak habis. Jadi ini ditulis tetap. Paham ya? Sekali lagi, 3X dibagi 3 itu habis, tetapi 1 dibagi 3 tidak habis. Jadi, ini ditulis ulang. Selanjutnya, 3X dibagi 3 itu 1X habis. 3X dibagi 3 itu habis, jadi 1X. Jadi, kalau 1 tidak perlu ditulis, tolong diingat. Dikurang, perhatikan ini. 12 dibagi 3 itu 4. Paham ya? Lanjut, seperti tadi. 3X ditambah 1 sama dengan 0. Atau X dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya, jika 3X ditambah 1 sama dengan 0, maka X-nya, lihat ini.
Ya, jadi negatif 1/3 karena di sini 3x. X dikurang 4 sama dengan 0, maka berubah menjadi X sama dengan 4. Maka akar-akar penyelesaiannya adalah negatif 1/3 dan 4. Selanjutnya, cara yang kedua, yaitu cara melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh, X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0, yaitu letakkan seperti ini. Ini perhatikan, ini ruas kiri. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Nah, yang di ruas kiri ini yang tetap. Ini yang tetap, ya. X kuadrat ditambah 4X itu tetap ada di ruas kiri. Nah, ruas kanannya ini yang nilai C-nya berubah. Pindahkan ke ruas kanan. Jika ini negatif, berarti ini jadi positif. Paham ya? Oke, lanjut. Siapkan tulisannya seperti ini. Siapkan. Kenapa ini 12? Ini ikutin. Karena ini 12, ini 12. Ya. Siapkan seperti ini tulisannya. Lalu kita isi bla bla bla. Di sininya berapa ya? Perhatikan. Nah, ini 2. Kita tulis isi bla blanya adalah 2. Kalau ini 2, ini juga pasti harus 2. 2 ini dari mana? Perhatikan. Dari sini. Dari nilai ini. Ya, harus dari sini. 4 dibagi 2. Itu 2. Jadi harus dibagi 2. Sama ini juga. Jadi 4 dibagi 2, 2. Jadi perhatikan semuanya. Bu, kalau ini 6 bagaimana? Ya, 6 dibagi 2. Maka di sini tulisannya ditulis 3. Ini juga 3. Kalau ini 10x, ya berarti ini 5, ini 5. Karena dibagi 2. Paham ya? Kemudian kalau ini, Bu, kalau ini negatif, ya ini ditulisnya negatif. Gitu. Ikutin ya. Selanjutnya perhatikan X ditambah 2 pangkat 2. Masih ditulis ulang. Kenapa ini 16? Dihitung. 2 pangkat 2, 4. 4 ditambah 12 itu 16. Selanjutnya, ya. Kenapa ini jadi akar 2? Ini pangkat 2-nya sudah hilang. Lihat ini. Pangkat 2-nya sudah hilang, maka berubah menjadi akar 2. Jangan lupa ditulis kurang lebih. Karena kita nanti harus ada 2 penyelesaian. Ya. Selanjutnya, perhatikan. Ditulis ulang. Kenapa ini 4? Karena akar 2 dari 16 adalah 4. Jadi tidak ditulis lagi akar 2-nya lagi ya. Jadi hilang. Karena akar 2 dari 16 adalah 4. Kemudian, jadi ada 2. Perhatikan di sini. X ditambah 2. Lihat ini. Kenapa ini sama dengan 4? Karena kurang lebih. Jadi yang kita ambil adalah positif 4-nya kita ambil. Untuk yang keduanya adalah negatif 4 kita ambil. Ya. Selanjutnya, X sama dengan 4. Ini berubah menjadi, X sama dengan 2. 4 dikurang 2, 2. Perhatikan di sini, ini kurang 4. Lihat di sini berubah. Ya. Jadi, X sama dengan negatif 6. Karena negatif 4 dikurang negatif 2. Jadi, negatif 6. Selanjutnya, cara rumus ABC. Ini sih dengan cara rumus, tapi terkenal dengan rumus ABC karena ada unsur-unsur huruf ABC-nya. Ya, contoh, X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. A-nya 1. Lihat ini di sini. A1, B-nya 4, C-nya negatif 12. Ini adalah rumus ABC. Silakan dipahami dan dihafalkan. Ya. Kemudian, ini bukan X1,2, tetapi X1 dan X2. Karena penyelesaiannya harus ada 2. Lanjut, ikuti negatif. Ini rumus ya, jadi negatif, ikutin. B-nya 4. Lihat di sini. Jadi B-nya 4. Kurang lebih
akar 2, tuh ya, B-nya diganti 4 pangkat 2 dikurang, ini artinya adalah 4 kali A kali C. Jadi 4 kali A kali C. Lihat ini, A-nya 1, C-nya negatif 12. Dibagi 2 kali A. Jadi dibagi 2 kali A. A-nya 1. Gitu ya. Lanjut. X1 dan X2-nya adalah, ini ditulis ulang, negatif 4 kurang lebih akar kuadrat. 4 kuadratnya menjadi 16. Kenapa ini jadi ditambah 48? Karena negatif 4 kali 1 adalah negatif 4. Negatif 4 kali negatif 12. Jadi negatif tadinya di sini ya. Kali negatif 12 jadi positif 48. 4 kali 1, 4. 4 kali 12, 48. Jadi ketiga angka ini kalian kalikan. Hasilnya menjadi positif 48. Dibagi 2. Lanjutnya, X1 dan X2 negatif 4 kurang lebih. Ini jadi hasilnya 16 ditambah 48 jadi 64. Bagi 2. Ya, selanjutnya X1 dan X2 negatif 4 kurang lebih akar 2 dari 64 adalah 8 dibagi 2. Jadi dari rumus ini kalian susun, kalian masukkan nilai-nilai A, B, C-nya hingga sesimpel ini. Ya. Jika sudah sesimpel ini, maka menjadi, perhatikan di sini. Nih lihat, X1 yang kita ambil, negatif 4. Yang kita ambil adalah positifnya dulu ya, positif 8 per 2. Kenapa 4? Karena negatif 4 ditambah 8 adalah 4. Dibagi 2, hasilnya 2. Jadi X1-nya 2. Sekarang untuk X2-nya, perhatikan, X2-nya adalah negatif 4. Yang kita ambil adalah negatif 8. Ya, bagi 2. Jadi negatif 4 dikurang 8 hasilnya negatif 12. Dibagi 2 hasilnya negatif 6. Jadi penyelesaiannya adalah 2 dan negatif 6. Ya, demikianlah materi yang pertama, yaitu persamaan kuadrat. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian paham. Tentunya tidak cukup untuk hanya dipelajari yang tadi Ibu terangkan saja. Bisa kalian cari sumber-sumber belajar dari yang lainnya. Dan tentunya kalian harus bisa latihan mengerjakan soal-soal. Oke, sampai jumpa kembali. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi